Ya, alhamdulillah. Tapi sebenarnya sekaya-kayanya manusia tetap pada dasarnya miskin. Kenapa? Betul. Manusia itu sebenarnya dikasih oleh Allah harta kekayaan yang banyak, nggak bisa kita hitung. Tapi ya manusia itu miskin. Kenapa? Karena itu semua pemberian dari Allah. Suatu saat kapan saja akan bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau yang punya harta kekayaan yang banyak, jangan juga merasa kaya raya dan merasa sombong seperti Qarun. Qarun itu kaya raya, tapi sebenarnya miskin. Buktinya apa? Dalam waktu sekejap harta bendanya itu langsung masuk ke dalam bumi, lalu nggak punya apa-apa. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Man arada ayyun sya'alahu fi asarihi wa ayyub satallahu fi rizqihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diperluas rezekinya, gimana? Ada yang ingin diperluas rezekinya? Atau memang sudah luas semua rezekinya? Insya Allah semuanya sudah kaya raya, betul? 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 Ya, insya Allah kaya raya. Ya silakan tuh dihitung. Ibu-ibu, bapak, silakan dihitung kekayaannya. Ya, banyak niat. Ayo silakan, siapa yang bisa menghitung berapa kekayaan yang dimiliki? Insya Allah tidak akan ada yang bisa menghitung berapa kekayaannya. Ayo, lihat matanya sebelah, berapa kira-kira boleh dijual? Boleh dibeli? Gimana Bu? Ada yang mau jual 1 miliar? 5 miliar? Enggak juga. 10 miliar? 20 miliar? Jauh lebih mahal daripada masjid sebelah itu. Ayo. 10 miliar enggak boleh? 20 miliar? Enggak boleh juga. Katakanlah udah 20 miliar. Yang sebelah 20 miliar. Jadi sudah punya uang berapa Ibu? 40 miliar. Iya kan? Hidung berapa boleh dijual? Berapa boleh dibeli? Ya kan? Ya. Hidung bapak ibu-ibu semua alhamdulillah ngadap ke bawah, betul? Aman berarti kan? Kalau ada hujan aman. Ya kan? Itu berapa boleh dibeli? Enggak boleh juga 20 miliar, 40 miliar enggak boleh, ya kan? Tangannya berapa boleh dibeli? Jarinya masing-masing kita punya jari 5, berapa boleh dibeli? Masing-masing 1 miliar enggak boleh kan? Enggak boleh. Jadi sudah berapa itu? Kakinya. Jadi betul. Alhamdulillah kita sebenarnya kaya raya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mau mencoba menghitung nikmat Allah, dan itu semua nikmat Allah karena Allah kasih kepada kita gratis. Ada yang pernah beli mata? Enggak ada kan? Alhamdulillah. Enggak ada yang pernah pesan, ya Allah buat hidung saya menghadap ke bawah. Enggak ada. Dan taruh di depan. Enggak ada kan? Enggak ada. Murni itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat Allah itu. Dan kita tidak bisa menghitung berapa nilainya. Belum lagi berapa nasi yang masih kita miliki, dan berapa nasi yang sudah pernah kita makan. Ada yang bisa menghitung berapa piring yang sudah kita habiskan sampai dengan saat ini? Ada? Enggak ada. Ada yang bisa menghitung berapa gelas yang sudah kita minum air, yang itu tentu murni anugerah Allah? Enggak ada. Dan yang lain-lainnya bapak ibu-ibu, udara yang kita hirup, kita bisa duduk di sini, itu kira-kira berapa nilainya? Banyak orang
menilai nikmat itu kalau langsung berupa uang, ya kan? Tapi itu keliru. Bayangkan ibu-ibu punya uang 1 miliar, tapi hari ini harus tidur di rumah sakit. Gimana kira-kira? Pilih uang 1 miliar atau tidur di rumah sakit? Hah? Hah? Gimana? Hah? Gimana? Tidur di rumah sakit gimana? Enak tidur di rumah sakit? Seenak-enaknya tidur di rumah sakit, pasti lebih enak tidur di rumah sendiri meskipun masih kontrak. Hah? Iya ya, kita memang di dunia ini semuanya kontrak, betul? Semua kontrak, tenang. Tidak ada yang abadi. Presiden itu di istana itu kontrak 5 tahun, ya kan? Kalau mau ditambah ya 10 tahun, tambah 5 tahun lagi. Nggak bisa tambah lagi. Andaikan di rumahnya sendiri yang ada di Solo, Pak Jokowi kan di Solo, itu juga kontrak, ya kan kontrak itu. Ya kalau suatu saat meninggal dunia, apakah rumah dibawa? Ada orang yang meninggal dunia rumahnya dibawa? Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Apa yang dibawa? Apa yang dibawa? Apa yang dibawa? Betul, aman. Dan juga kalau ada yang dibawa dari pakaian, kain kafan, kain yang paling murah. Ya ada ibu-ibu yang mau pakai kain kafan, mau pakai selendang dari kain kafan, kan nggak mau kan? Itu kain paling murah itu. Tapi sebenarnya saya ingatkan, kain kafan itu nggak harus beli. Ibu-ibu sudah bisa menyiapkan kain kafan. Kerudungnya yang dipakai sekarang itu pesan sama anaknya, nak ibu nanti kalau pakai kerudung, kalau meninggal dunia biarlah kerudung ini saja. Boleh? Karena memang salah satu di antara kain kafan khusus kaum wanita itu ada kerudungnya. Ada kerudungnya. Kalau bapak nggak ada. Kalau bapak cukup kain 3 lembar. Tapi kalau ibu-ibu sampai 5 lembar. Lembar yang pertama basahan. Lembar yang kedua itu baju gamis. Baju gamisnya. Lembar yang ketiga itu agak panjang. Baru kemudian lembar keempat itu yang menutup semua tubuh. Lembar kelima kerudungnya itu. Oleh karena itu pesannya sebelum nanti dikerudungin pas meninggal dunia, sebaiknya pas masih hidup pakai kerudung gitu. Karena nanti kalau meninggal dunia dikerudungi. Ya, dan boleh ibu-ibu sudah milih kerudungnya, ya kan? Pilih kerudungnya. Tapi ya yang paling bagus yang berwarna putih. Pesan kerudungnya biarlah nak ini saja kerudung ibu nanti yang dulu sering ibu pakai untuk pengajian BKMT gitu. Jadi insya Allah ya baju kita ikut juga menjadi saksi. Ya Allah, saya dulu dipakai untuk pengajian, menjaga dan menutup aurat sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana ibu-ibu? Masih merasa kaya? Masih merasa kaya? Masih. Ya, kita kaya alhamdulillah. Tapi sebenarnya sekaya-kayanya manusia tetap pada dasarnya miskin. Kenapa? Betul. Manusia itu sebenarnya dikasih oleh Allah harta kekayaan yang banyak, nggak bisa kita hitung. Tapi ya manusia itu miskin. Kenapa? Karena itu semua pemberian dari Allah. Suatu saat kapan saja akan bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau yang punya harta kekayaan yang banyak, jangan juga merasa kaya raya dan merasa sombong seperti Korun. Korun itu kaya
raya, tapi sebenarnya miskin. Buktinya apa? Dalam waktu sekejap harta bendanya itu langsung masuk ke dalam bumi, lalu nggak punya apa-apa. Itu termasuk Firaun yang tinggi jabatannya itu, tapi kemudian jatuh miskin, megap-megap, ditinggal semua kekayaannya.